Sekarang aku mau nanya dulu, apakah ada potensi atau kemungkinan jika seseorang mengalami tingkat kecemasan yang berlebih, dia bisa mendorong perasaan kecemasan itu untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri atau optimis? Jadi sebenarnya kecemasan itu sendiri itu bukan hal yang negatif, tapi siaran edukatif ringan dan unik. Selamat pagi semuanya, selamat datang di siaran edukatif ringan dan unik, podcast seru yang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan gak kalah menariknya nih dari tamu-tamu kita sebelumnya. Tapi kali ini aku bakal ngajak ngobrol salah satu mahasiswa dari program studi psikologi. Selamat datang. Boleh kenalan dulu atuh deh, biar semua orang teh familiar gitu dengan siapakah makhluk yang cantik ini yang harus menjadi pemateri pada pagi hari ini. Silakan Din, boleh kenalan dulu. halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Destia Putri Setiawan, aku dari jurusan Psikologi Angkatan 2021. Widih, Psikologi 2021. Berarti kayaknya dari awal udah pada kebayang nih, hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa dan topik obrolannya akan memberikan manfaat untuk apa nih buat para pendengar dan para penonton kita yang paling banyak di sejagat raya ini. Kita tuh subscribernya udah sampai 1M. Aduh, Masya Allah. Dikurangi 990.800 ya sekian lah pokoknya, jadi sisa sekitar 2000-an. Saya mau nanya dong, Din, aku penasaran banget nih. Jadi topik bahasan kita hari ini tuh pastinya akan lebih ke anak muda banget. Cuman sayangnya memang belakangan ini tuh di sosial media, di TikTok, di Instagram, ada beberapa hal yang gue tuh concern banget sebetulnya. Ada hal yang gue ngerasa kayak ada apa sih nih dengan anak muda sekarang yang mungkin punya issues berkaitan dengan masalah kecemasan gitu ya. Padahal kan sebetulnya banyak hal positif dan hal-hal yang optimistik yang akan kita bahas nih gitu ya hari ini. Tapi aku mau bedah dari situ dulu nih. Aku mau tahu sebetulnya kecemasan itu suatu kondisi yang timbul karena apa atau bagaimana sih sebetulnya? Oke, jadi gini ya, Bapak mungkin teman-teman juga yang nonton. Jadi sebenarnya kecemasan itu sendiri tuh bukan hal yang negatif, tapi kecemasan itu sendiri tuh itu tuh kayak tanda-tanda tubuh yang ngirim sinyal ke kita kalau ada yang nggak beres. Jadi hal itu tuh kayak apa ya? Signal gitu betul, ya? kayak mekanisme juga gitu pertahanan diri. Kalau misalnya ada yang nggak beres nih, makanya kita merasakan cemas. Cuman mungkin yang jadi negatif itu bagaimana kita menyelesaikan dan persepsi terhadap kecemasan itu sendiri. Oke, berarti artinya sebenarnya yang aku mau garis bawahi dulu di awal, yang namanya kecemasan tuh nggak harus selalu konotasinya ke arah negatif ya. Artinya sebenarnya kecemasan tuh adalah hal yang sangat wajar yang dirasakan oleh semua orang. Hanya bagaimana cara kita menanggapi kecemasannya itu yang perlu kita pelajari lebih dalam gitu ya. Nah, oke. Sekarang aku mau nanya dulu, apakah ada potensi atau kemungkinan jika seseorang mengalami tingkat kecemasan yang berlebih, dia bisa mendorong perasaan kecemasan itu untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri atau optimis? Karena kan kadang sometimes cemas itu kan karena kita khawatir akan sesuatu. Mungkin khawatir itu kan bisa jadi kayak manifestasi dari pemikiran kita yang ingin menjalankan sesuatu itu baik. Betul. Nah berarti kan kayaknya ada impact positifnya juga nih. Nah apa kira-kira hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita merasakan cemas dan apa yang harus kita lakukan untuk menghandle rasa cemasnya? Oke, jadi kan sebenarnya kita tahu nih kalau kecemasan itu bukan suatu hal yang negatif gitu. Tapi memang persepsi lah yang membuat itu semua jadi negatif. Nah, kalau misalnya gimana cara bagaimana si kecemasan ini bisa yang tadinya kecemasan itu berlebih dan jadi sesuatu yang positif, itu kembali lagi ke individunya. Tapi kita di psikologi itu tahu ada yang namanya pandangan positif. Nah, di pandangan positif itu kita tuh harus melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Contoh, misalnya kayak gini, kita tahu kalau misalnya kita lapar, kita cemas, ya kan? Kalau kita lapar kita saya sangat cemas itu. Betul. Kalau lapar kita cemas dan itu mendorong kita untuk mencari makanan. Betul? Ya, betul. Nah seperti itu, hal-hal simpel seperti itu tuh mempengaruhi kecemasan dan motivasi. Jadi sebenarnya kecemasan itu sendiri tuh bisa diolah sama persepsi individu itu sendiri untuk menjadi sesuatu motivasi yang lebih positif seperti itu. Psikologi Unibi mahasiswanya pinter-pinter ya. Jangan lupa PMB gelombang 3 udah dibuka. Jadi barangkali ada yang mau daftar pingin jadi kayak Kak Dinda, kan siapa tahu gitu ya. Kan aku harus ngasih informasi itu. Ih gila, Dinda pinter banget. Oh iya, ternyata dari Psikologi Unibi. Jadi harus langsung daftar aja, datang ke Unibi Kampus 1,
Kalau mau daftar offline di Jalan Soekarno-Hatta nomor 643 Bandung. Jangan lupa ya harus daftar, dan kita bisa juga dikunjungi lewat website www.pmb.unibi.ac.id. Gila. Winda sampai salah ngomong. Aku mau nanya lagi dulu. Sekarang tadi aku ada satu kata kunci penting yang menurut aku oke sih, motivasi. Artinya kecemasan ini tuh ternyata bisa mendorong seseorang atau memotivasi seseorang untuk justru melakukan sesuatu yang baik karena ada pemicunya tadi. Jadi pemicunya malah si kecemasannya tadi. Nah sekarang aku mau fokus ke motivasinya. Sebenarnya kalau ketika seseorang punya motivasi itu kan dia bisa mendorong dirinya up to the limit. Jadi dia bisa ngedorong dirinya untuk naik terus sampai ke limit yang bagus, yang bisa mengakibatkan semua orang di lingkungan sekitarnya itu pasti jadi terpengaruh hal baiknya. Seberapa besar sih menurut Dinda dampak seseorang memiliki optimisme dalam dirinya terhadap kehidupannya sehari-hari dan kehidupan lingkungannya sehari-hari? Oke, kalau misalnya ditanya seberapa besar dampaknya, itu pasti besar banget ya. Apalagi optimis ini tuh salah satu kunci untuk kita ke masa depan yang lebih futuristik gitu, lebih masa depan gitu. Cerah. Iya, betul sekali. Nah, tapi di sini yang sayangnya ada beberapa kayak ada beberapa gangguan yang mungkin sebenarnya timbul dari optimis itu sendiri. Jadi sebenarnya apapun yang sesuatu yang berlebihan itu emang dampaknya akan negatif seperti itu. Dan optimisme ini memang dibutuhkan, tapi dalam keadaan yang secukupnya. Kita pernah dengar, mungkin Bapak juga pernah dengar, ada orang yang narsistik. Iya, kemarin aku baru bahas itu sama dosenmu, Nak. Sekarang aku bertemu dengan anaknya. Membahas topik yang berbeda. Betul, ini nyambung nih berarti nih dosennya nih sama anaknya, keren banget. Jadi narsistik itu tuh timbul karena individu ini tuh memiliki sisi yang terlalu positif, optimis gitu. Sampai dia tuh senternya tuh self-center gitu. Jadi itu diri dia sendiri. Dan mungkin kalau misalnya ditanya seberapa besar banget. Tapi itu harus kembali bagaimana individu itu tuh bisa mengelola si optimisme ini. Kita tahu kalau misalnya sesuatu yang negatif itu diperlukan kan di kehidupan. Karena itu bikin kita balance. Balance dalam artian kita tahu hal negatif apa, hal buruknya apa, sampai kita bisa ngambil keputusan kan. Nah, kalau misalnya ditanya optimis ini seberapa penting banget, tapi itu kembali lagi ke diri kita bagaimana mengelola optimismenya itu sih. Berarti sebenarnya kayak perasaan seseorang tuh jadi kayak bilah pisau bermata dua ya. Benar nggak sih? Sometimes kita berpikir bahwa optimis itu hal yang baik, tapi sebetulnya optimis yang berlebihan itu bisa memakan korban, kasarnya gitu ya. Tapi di sisi lain, pesimis juga atau misalkan rasa cemas atau worry berlebihan. Sebenarnya kalau worry-nya bisa dikelola dengan baik, malah worry itu bisa jadi motivasi untuk orang melakukan sesuatu, gitu kan. Tapi kalau worry-nya juga berlebihan, akhirnya jatuhnya sama aja gitu ya. Malah lebih berbahaya daripada yang skenario optimis tadi ya. Berarti sebetulnya kalau dalam psikologi itu, balance is the most important thing rather than over di salah satu aspek atau variabel gitu ya. Betul. Asik juga nih ya. Tapi kalau misalkan, aku mau nanya lagi nih, jadi penasaran. Kan kadang orang jadi bingung gitu ya. Gue harus optimis nggak ya sama hidup gue gitu ya. Karena dia jadi kayak, nanti kalau gue over optimis salah. Kalau misalkan over underestimate juga salah gitu. Jadi kira-kira apa dong yang harus dilakukan oleh anak-anak muda kita sekarang untuk membuat balance gitu? Karena kan kata kuncinya adalah balance gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengamati supaya para pelaku kita teh balance, nggak kelebihan, nggak kekurangan? Mungkin ini yang paling dekat sama anak muda. Kita tahu kalau anak muda zaman sekarang tuh paling dekat dengan teknologi. Iya, benar. Nah, hal sebenarnya dari teknologi itu tuh bisa memicu keambiguan dari anak muda sekarang nih, apalagi anak muda sekarang tuh cenderung lebih ada fenomena psikologis namanya self diagnose. Jadi nilai sendiri. Betul. Jadi hal-hal kecil mereka biasanya suka menyimpulkan sendiri, termasuk kayak kita dapat informasi di TikTok ataupun di media sosial lainnya. Kalau ternyata optimis itu penting, pada akhirnya mereka akan menyerap itu gitu. Full semuanya akan mereka serap tanpa ada saringan. Betul sekali. Filternya gitu ya. Nah, hal itu tuh sebenarnya jadi pemicu juga sebenarnya kenapa anak muda sekarang tuh kadang kebingungan apakah kita harus over positif atau mungkin kita pesimis dan lain sebagainya. Mereka tuh jadi bingung sebenarnya yang seimbang yang dimaksud untuk kehidupan itu seperti apa gitu. Namun pada dasarnya di psikologi itu tuh dijelaskan kalau misalnya keseimbangan itu tuh hadir kalau misalnya kita tahu potensi di diri kita seperti apa, dan kita harus optimis sama kelebihan yang ada di diri kita, dan kita juga harus sadar kalau kita tuh punya kekurangan, dan kekurangan itulah yang harus dijadikan motivasi seperti itu. Bener nggak kalau kesimpulannya know yourself? Betul. Jadi kayak kalau misalkan kita mau tahu bagaimana cara membuat diri kita seimbang,
yang harus kita tahu tuh justru bukan apa itu keseimbangan, tapi siapa kita. Benar nggak sih? Betul. Jadi ketika kita tahu bahwa kita tuh adalah orang yang memiliki tadi ya kelebihan apa, kekurangan apa, dengan kita tahu keduanya tuh akhirnya kita tahu bagaimana cara kita berdiri di tengah tadi. Misalkan kayak gue ya, misalkan gue kan cucok rumpi gitu kan, jadi suka ngobrol nih misalkan. Kadang aku merasa kayak itu tuh jadi satu kelebihan karena mungkin aku punya kemampuan berkomunikasi verbal yang lebih baik dibandingkan orang lain. Tapi di sisi lain, kemampuan itu juga bisa jadi pisau bermata dua tadi. Aku ngerasa kayaknya kadang aku oversharing deh. Aku harusnya nggak sharing ini ke orang, tapi aku sharing ke orang. Nah, akhirnya aku yang menemukan titik tengahnya sendiri. Kalau kita nggak paham diri kita sendiri juga, ya kita nggak bisa menemukan titik tengahnya gitu ya. Oke, aku mau nanya lagi dulu, Din. Sebetulnya kalau menurut Dinda sendiri, untuk saat ini tuh generasi muda kita tuh cukup optimis nggak sih untuk menghadapi masa depan? Oke, kalau misalnya ditanya yang tadi Bapak tanyain ya, kalau ditanya keoptimisan itu kita bisa lihat ya dengan teman-teman yang teman-teman yang bisa saling mempengaruhi dengan media sosial aja itu tuh bisa mencirikan kalau mereka tuh memiliki keoptimisan yang besar gitu ya. Oke. Nah, Optimisme yang tinggi gitu ya. Optimisme yang tinggi dan kadang kalau misalnya kita lihat pemikiran anak muda sekarang pun jauh lebih futuristik gitu, jauh lebih ke masa depan gitu pertimbangannya. Nah, hal itu tuh sebenarnya jadi landasan utama kita bisa lihat kalau misalnya memang anak muda sekarang tuh jauh lebih optimis karena mereka tuh hal-hal kecil aja tuh bisa cemas yang akhirnya mungkin ada jadi self diagnose dan lain sebagainya kan. Nah, itu tuh bisa jadi tanda kalau misalnya sebenarnya mereka tuh lebih aware sama diri mereka sendiri, cuman mereka tuh nggak tahu harus apa. Mereka juga nggak tahu bagaimana mengelola optimisme mereka sampai akhirnya ke hal-hal yang negatif itu. Nadine, ada nggak tips untuk teman-teman kamu, khususnya generasi-generasi muda kita nih yang keren-keren? Karena aku tuh ngerasa kayak mereka memang benar sih optimis, tapi kurang bisa ngelolanya. So how? Kalau menurut Dinda nih dari perspektif Dinda secara pribadi, apa sih yang harus dilakukan sama anak-anak muda ini supaya optimisme mereka ini lebih dikelolanya dengan tujuan yang untuk sesuatu positif gitu? Jadi nggak sesuatu yang negatif gitu, nggak yang optimis menghancurkan hidup orang gitu misalnya gitu kan ngeri ya. Jadi maksudnya lebih ke optimis yang sifatnya kayak mengembangkan, developing, konstruktif gitu. Ada nggak tipsnya kira-kira buat anak muda? Mungkin dari aku sendiri ya, aku pribadi kita tahu kalau misalnya anak remaja yang masa transisi itu banyak perubahan. Masa transisi kan kadang memang mereka tuh banyak perubahan di dalam dirinya sampai memicu mereka tuh kebingungannya pun lebih besar gitu. Nah, buat teman-teman di luar sana mungkin saran dari aku, memang masa itu tuh akan terjadi di psikologi pun dijelaskan kita nggak bisa melewati masa itu karena itu suatu perkembangan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa nih di masa-masa seperti itu, masa pencarian jati diri, kita bisa nilai nih kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan kita jangan sampai fokus ke kelebihan kita doang. Karena itu pemicu narsistik sebenarnya. Nah, jadi kita harus lihat juga kekurangan kita apa, sampai kita bisa berperilaku tuh balance di tengah-tengah itu tadi. Jadi buat teman-teman semua, mungkin boleh dari sekarang kayak berdasarkan kata orang pun sebenarnya itu bukan hal negatif ya. Aku tuh kata orang gini-gini enggak, tapi itu bisa kita serap dan kita kayak enggak, jangan ditelan mentah-mentah juga. Kita harus bisa punya penilaian diri gitu. Oh, kita tuh kata orang gini, tapi aku in real life menurut aku kayak gini gitu. Nah, itu tuh bisa di-compare teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa punya data kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga teman-teman untuk kecemasan-kecemasan di depan teman-teman tuh udah bisa nge-handle-nya gitu. Intinya jangan overthinking. Iya, betul. Jadi kalau dia overthinking itu kadang sesuatu yang potensi positif di masa yang akan datang nggak kebaca karena mungkin dia terlalu terfokus pada rasa takut dan rasa cemasnya. Padahal sebenarnya kalau cemasnya dibikin jadi sesuatu yang baik kan, misalnya kayak, aduh aku cemas nih sampah makin banyak, apa nggak langsung banyak penemuan-penemuan bagus terkait dengan itu gitu ya. Jadi cari sesuatu yang kecemasan itu bisa kita dorong ke arah yang lebih positif sehingga hidup kita ke depan juga masa depan kita tuh lebih cerah gitu ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir Dinda. Yang pertanyaan kedua ini yang paling penting sebenarnya. Menurut kamu ya Dinda ya, peran dari orang-orang yang masuk ke generasi sebelum generasi muda kita sekarang, anggaplah sebelum generasi Z, itu penting nggak sih untuk mengarahkan si generasi muda atau Gen Z ini untuk punya pemikiran positif yang mengarahkan anak-anak atau generasi muda kita ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang? Karena banyak yang bilang katanya nggak sejalan, ya kan? Terus kayak kebutuhan orang akan anak-anak muda sekarang lebih rendah karena orang tuanya takut. Gara-gara takut kalau misalkan gini nanti kerjanya jadi beda, ini begini. Nah itu sebenarnya perlu nggak kehadiran orang-orang yang generasi sebelumnya untuk membina mungkin atau membimbing, atau memang kayak
it's time to anak muda all gitu, atau gimana kira-kira? Oke, kalau misalnya ditanya berperan gak ya orang-orang yang lahir sebelum kita, mungkin ya generasi Z, itu sangat berperan. Cuman memang tadi benar tuh kata Bapak, memang pola pikirnya aja yang beda. Memang pola pikirnya tuh beda. Setiap generasi itu punya pola pikir yang berbeda dan ciri khasnya masing-masing. Kita tahu. Kalau misalnya yang aku baca, generasi Z ini tuh jauh lebih berani sebenarnya. Jauh lebih berani. Nilai-nilai Unibi dong, bonus. Iya, bonusnya. Lanjut iklan biasa. Di berani ini sebenarnya kita bisa nih, kita tahu kalau misalnya di psikologi itu ada namanya belajar dari experience. Kita tahu nih orang-orang yang lahir sebelum kita tuh pasti udah paham nih pengalaman hidup seperti apa, yang udah mereka lalui seperti apa, bisa tuh ngasih kayak apa ya, tips-tips mungkin karena setiap perkembangan manusia itu sama sebenarnya. Bakal ada masa remaja, dewasa awal dan lain sebagainya itu sama. Cuman bagaimana mereka mempersepsikan itu yang beda. Nah, mungkin bisa nih generasi yang lahir sebelum kita ini memberikan kayak, aku pernah di masa aku mau masuk dewasa tuh ngalamin ini. Nah, mungkin kamu bisa mikirkan itu jauh sebelum kejadian gitu. Kayak misalnya mereka tuh lagi ada di masa remaja tuh. Mereka kan akan merasakan masa transisi. Nah, kita yang udah lahir duluan bisa tuh ngasih tahu. Nanti tuh kamu bakal ngalamin masa transisi dan kamu tuh akan dilanda oleh kebingungan nih. Kamu bisa dari jangan ya. Iya nggak sih? Iya betul. Kamu bisa nih dari sekarang kayak cari tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya penting apa tidak, sangat penting tentu saja karena kita kan hidup berkelompok ya. Nggak mungkin kita individual. Jadi mau lahir yang sebelum kita, sebelumnya lagi itu tuh bakal berpengaruh ke generasi selanjutnya. Jadi sebenarnya semua generasi itu punya perannya masing-masing dan nggak bisa juga ya yang muda nggak mau dengerin yang tua, yang tua juga nggak mau dengerin yang muda. Jadi sebenarnya itu jadi satu kayak apa ya, simbiosis mutualisme lah ya. Jadi kayak keterlibatan antara satu dengan yang lainnya itu sangat berpengaruh dan memberikan kontribusi besar buat kita. Terakhir Dinda, saya mau tanya, kalau misalkan di Unibi ya gitu kan, belajar psikologi kan gitu kan, anaknya Bu Evi nih, dekan kita tercinta nih dari psikologi Unibi. Kalau di Unibi psikologi itu sebetulnya yang menarik, yang membuat kamu bisa sekeren ini atau sedewasa ini dalam berpikir padahal masih belum lulus coy, baru mau lulus gitu kan, apa sih sebenarnya kalau boleh tahu, Din? Jadi teman-teman mungkin ada banyak benefit ya kalau teman-teman mau masuk sini psikologi. Jiwa iklannya keluar saudara-saudara, saya senang sekali bintang tamu saya hari ini. Ya lanjut terus. Karena kita tahu ya kalau misalnya di Unibi itu kita tuh punya punya salah satu ciri khas yang kayak yang tadi nilai-nilai Unibi, unity, nation, boldness, integrity, sama innovation dan lain sebagainya. Itu tuh jadi hal yang memang kita sebagai mahasiswa psikologi itu dapat. Unity, kita tahu kalau misalnya kita ngelakuin penelitian kayak gitu, kita tuh harus berkolaborasi kan. Kita harus berkolaborasi. Gak cuma jurusannya doang ya. Betul. Kadang kalau misalnya aku melakukan penelitian untuk lomba maupun untuk tugas aku bantu jurusan lain. Nah, jurusan lain tuh bisa ngebantu aku untuk kayak ngisi kuesioner. Jadi kan kita tahu ya secara menyeluruh kalau misalnya penelitian aku tuh bisa diaplikasikan ke Unibi atau ke masyarakat besar lainnya karena bantuan teman-teman yang lain gitu. Nah, si Unity ini kebersamaannya itu bisa dirasakan gitu sama kita psikologi gitu. Terus nation, kita tahu kalau misalnya pendidikan itu sendiri kan sangat berpengaruh buat bangsa ya. Dan dengan kita psikologi ini kita banyak melakukan penelitian, kayaknya di jurusan yang banyak melakukan penelitian psikologi kan kita setiap semester tuh selalu ada penelitian. Luar biasa ya kontribusinya ya. Selalu ada penelitian dan penelitian ini tuh sangat berkontribusi bagi bangsa. Dan itu mencirikan juga nih nation, udah Unibi nih, UN, terus I-nya integrity. Kita tahu kalau misalnya melakukan penelitian kita tuh mencirikan sebagai individu yang berintegritas gitu untuk universitas kita sendiri gitu ya. Terus nanti ada Unibi, terus boldness ya, boldness keberanian. Nah, dengan melakukan penelitian sebenarnya kita berpotensi untuk ikut andil, berani gitu untuk menyuarakan menyuarakan pendapat gitu, karena melalui penelitian itu biasanya kita tuh lebih di aware gitu sama entah pemerintah, entah dosen-dosen mungkin lingkup yang lebih kecil. Jadi kayak lebih dipantau gitu ya. Betul. Dari penelitian ini tuh ngasih dampak yang benar-benar positif banget ke kitanya, dan itu tuh bisa kita temuin di Unibi gitu. Yang terakhir adalah innovation. Kita tahu kalau melalui penelitian kita bisa menghasilkan inovasi gitu. Itu kayak benefitnya keren banget teman-teman. Jadi harus masuk Unibi deh kalau saran. Jadi nyesel atau enggak? Enggak. Ingat ya teman-teman.
Jadi di Unibi kita juga punya salah satu program studi psikologi, makanya kita bisa banyak bahas juga dan sharing informasi yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan salah satunya media yang kita pakai adalah podcast seru ini, siaran edukatif, ringan dan unik. Sampai bertemu teman-teman sekalian di siaran edukatif, ringan dan unik berikutnya, di podcast seru kita berikutnya yang pastinya akan ada narasumber yang tidak kalah menarik. Thank you Dinda, senang banget kemarin dosennya datang, sekarang anaknya datang, dan dua-duanya memberikan inspirasi yang luar biasa banget. Pastinya jangan lupa teman-teman sekalian yang nonton video ini untuk klik subscribe, jangan lupa di like juga, karena kontribusi kalian akan sangat membantu perkembangan podcast ini dan terus memberikan edukasi dan peringatan-peringatan yang bagus pastinya untuk teman-teman, warning-warning yang bagus khususnya di usia-usia remaja nih, karena podcast kita banyak banget informasi-informasi uniknya, tapi tetap ringan kok. Sampai jumpa di podcast berikutnya, dah.